ini kita awali dengan pembacaan doa. Silakan untuk dipimpin oleh Belva. Siap sikap berdoa. Bergabung bersama kita untuk belajar. Untuk selanjutnya, untuk menambah rasa cinta tanah air kita, mari kita sama-sama untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan Ananda semua untuk berdiri. Kecerdasan buatan. Oke, kecerdasan buatan. Apalagi? Artificial intelligence. Iya, artificial intelligence. Biasanya digunakannya untuk apa? Belajar. Bisa untuk belajar? Bisa. Oke, kalian sebagai pelajar pasti bisa digunakan untuk belajar ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah tentang etika dalam menggunakan AI supaya bisa menggunakannya secara bertanggung jawab. Karena kalian sebagai pelajar, jadi kita harus pahami dulu cara penggunaan AI supaya bertanggung jawab dan kenali contoh penggunaan AI yang bertanggung jawab yang bisa membantu proses pembelajaran. Sehingga apa? Semuanya bisa berjalan sesuai dengan aturan karena segala sesuatu harus ada aturannya. Ya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti kita akan awali dengan menonton sebuah video. Kemudian nanti ada diskusi kelompok tentang studi kasus. Nanti juga akan ada permainan kartu etika. Setelah itu nanti ada presentasi tiap kelompok. Nanti juga ada soal evaluasi. Ya. Ada yang pernah menggunakan Google Assistant atau memanfaatkan AI dalam kehidupan? Pernah? Apa? Coba Fahri, menggunakan AI contohnya apa? Menanyakan materi lewat aplikasi apa? ChatGPT. Ada lagi yang pernah? Zasa? Untuk sebuah cerita. Oke, lewat aplikasi apa? ChatGPT. ChatGPT. Hampir semuanya ChatGPT
disimak videonya. Nanti kita analisis apa yang ada di video tersebut ya. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas beberapa contoh penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mulai. Namun sebelum itu, dukung channel ini agar berkembang dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ya, tekan sekarang. Pertama, kita punya asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Misalnya, saat kamu menggunakan Siri di iPhone, kamu dapat bertanya, cuaca hari ini di Jakarta, dan Siri akan memberikan informasi cuaca yang akurat. Selanjutnya, sistem rekomendasi produk. Ketika kamu berbelanja online, AI akan menganalisis riwayat pembelianmu dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan minatmu. Misalnya, jika kamu suka buku sejarah, AI akan merekomendasikan buku sejarah terbaru. AI juga digunakan dalam mobil otonom. Contohnya, Tesla menggunakan AI untuk mengemudikan mobil mereka secara otomatis. Itulah beberapa contoh konkret penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. AI telah memperkaya pengalaman kita dalam berbagai aspek, dari asisten virtual hingga mobil otonom, dan dari penerjemahan bahasa hingga keamanan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Nah, pesan tentang penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada apa aja? Bisa menggunakan aplikasi ya, banyak ya yang menggunakan AI. Ada apa? Ada Siri, Alexa, Google Assistant. Ada apa lagi? Google Translator. Apa lagi? Ya, banyak tadi. Ada yang bisa tadi apa? Lewat mobil ya. Mobilnya lewat bisa bermanuver sendiri karena bantuan AI. Atau tadi mencari restoran terdekat atau cari apa? Menerjemahkan bahasa. Apa lagi? Mengenali wajah. Tadi ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini AI sudah banyak sekali digunakan dan dimanfaatkan. Cuma tinggal kita apakah bisa bijak menggunakannya ataupun tidak. Karena pada zaman sekarang banyak sekali kejadian misalnya wajahnya dicuri, digunakan atau ditempelkan ke wajah orang lain, misalnya dibuatlah menjadi sebuah penipuan. Oke, ini sekarang nih lihat ada gambar apa? Ada gambar anjing menggendong bayi. Kira-kira itu menggunakan AI atau asli? Ya, karena dalam kenyataannya tidak ada seekor anjing bisa menggendong bayi. Apalagi ini ada di tengah laut. Kemudian apa ini? Ada di pertempuran atau ini di hutan menggendong bayi panda ya. Nah, kemudian ini ada Pak Polisi bersayap. Ini diibaratkan pakai AI kan? Pakai ya. Diibaratkan mungkin di sini polisi itu dianggap sebagai pahlawan atau malaikat. Kemudian di sini ada di ruangan kelas. Di ruangan kelas kira-kira ini gurunya sedang membelakangi murid. Lihat ya. Kira-kira apa yang dilakukan muridnya? Memainkan handphonenya atau mungkin sedang mencari jawaban dari soal yang ada di papan tulisnya. Ya, mungkin karena gurunya sedang menghadap ke sana membelakangi siswanya sengaja cari jawaban lewat handphone dengan menggunakan AI. Bisa aja, bisa ChatGPT atau apapun. Kemudian penggunaan AI yang lain di sini apa? Ini gambar apa? Lokasi atau peta. Nah, siapapun biasanya yang di handphonenya di set ada Google Maps-nya, biasanya itu bisa dideteksi oleh AI. Sekarang jam berapa, di mana kita menggunakan lokasi tersebut, nanti akan ketahuan 1 jam yang tadi atau nanti pas ke depan lagi kita bergerak itu akan ketahuan lokasi kita di mana terakhir
GPT? Masih paham ya? Biasanya ini digunakan untuk belajar, mencari ide, bukan untuk mencontek, ya. Studi kasusnya, Dini menyalin jawaban dari ChatGPT untuk PR tanpa memahami dulu kira-kira apa yang seharusnya ia lakukan. Oke, silakan Fahri. Materinya jangan, kalau memahami materi terlebih dahulu jangan langsung menentukan jawabannya. Oke, menurut kelompok 1 katanya barusan harus dipahami dulu permasalahannya atau pertanyaannya. Jangan langsung jawaban dari ChatGPT itu langsung dimasukkan ke dalam jawaban. Kelompok lain bagaimana? Ada pendapat? Coba ada pendapat kelompok lain? Kelompok 3? Kelompok 2? Silakan. Kelompok 4? Mencari contohnya dulu. Oke, yang lain? Ada? Tidak. Oke. Tadi jawaban dari kelompok 1 sudah tepat ya. Tadi katanya kan tadi kasusnya Dini menyalin jawaban langsung dari ChatGPT tanpa dia pahami dulu. Tadi menurut kelompok 1 bahwa Dini itu berarti harus cari tahu dulu pertanyaannya apa, jawabannya dipilih dulu baru dimasukkan ke jawaban. Jangan langsung dari ChatGPT-nya dimasukkan. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke. Kelompok 1 berarti barusan menjawab ya. Kita kasih tanda bintang dulu untuk ronde pertama dimenangkan oleh kelompok 1. Oke. Sekarang ronde kedua berarti studi kasus yang kedua. Silakan kelompok 2, siapa yang mau mewakili? Salsa. Silakan dipilih. Di sini ada beberapa studi kasus masih dibalik sama Ibu kertasnya. Silakan dipilih. Oke, terima kasih. Ini adalah pilihan studi kasus dari kelompok 2. Di sini adalah etika mengunduh game. Mengunduh game itu kalian suka bermain game? Apa biasanya? Ada ML ya. ML ya. Ya, padahal itu biasanya untuk ingusan. Di sini unduh game sesuai usia dengan izin orang tua. Etikanya seperti itu. Tadi kasusnya Sinta mengunduh game tanpa izin. Lalu HP-nya terkena virus. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Coba Salsa. Oh, ada 2. Coba Salsa dulu. Kita seharusnya Oh, dipikirkan dulu apa? Sinta harus apa? kita seharusnya mendapat izin untuk bisa mengunduh game. Untuk bisa mengunduh game. Kenapa Terus terkena virus? supaya tidak terkena virus. Dari kelompok 1. Harusnya menentukan dari situs yang dipercaya. Oke, Sinta harusnya mengunduh game dari situs yang terpercaya. Oke, tadi kelompok 4 apa? Enggak, tadi. Oke, berarti ada. Ayo, kelompok 3. Silakan. Tadi Sinta mengunduh game tanpa izin, lalu HP-nya terkena virus. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ayo. Ada lagi yang mau berpendapat menambahkan? Silakan. Menghapus game yang sudah diunduh. Oke, sekarang kita kesimpulannya dulu dari pertanyaan barusan ya. Kasusnya kelompok 2 berpendapat harusnya Sinta minta izin dulu ke orang tuanya sebelum mendownload gamenya. Kemudian kelompok 1 menjawab harusnya Sinta cari situs yang terpercaya supaya gamenya tidak ada virusnya. Kelompok 4 menjawab katanya harus dihapus total itu game yang tadi menyebabkan ada virus. Semuanya jawabannya betul. Tadi di sini etikanya adalah unduh game sesuai usia dengan izin. Berarti yang pertama dilakukan adalah harus izin dulu dari orang tua. Tapi jawabannya nyambung. Setelah izin dari orang tua, cari situs yang terpercaya. Jika terkena
edukasi yang bermanfaat dan menyenangkan. Oke, menonton video edukasi yang bermanfaat dan menyenangkan. Jadi seharusnya menghindari menonton video kekerasan dan menonton video yang sesuai untuk anak-anak. Oke, menghindari video kekerasan dan mencari video khusus anak-anak. Kelompok 3. Ada jawaban? Ayo, silakan. Silakan, Sarah. Tidak menonton video kekerasan karena usianya belum pantas. Oke, karena usianya belum sesuai, berarti Rudi tidak boleh menonton video kekerasan. Oke, di sini jawabannya betul semua, ya. Karena Rudi masih usia sekolah, biasanya kalau menonton video kekerasan itu nanti imbasnya bisa saja ditiru kekerasan itu, ya, sehingga berakibatnya negatif. Jadi tolong dipilih, cari cara supaya YouTube itu bisa bermanfaat untuk kalian sebagai pelajar. Jangan sampai nanti nonton YouTube-nya itu video kekerasan atau video seksual, itu nggak boleh. Kalian tonton sesuai usia. Oke, terima kasih, jawabannya betul. Berarti Ibu kasih jawabannya bintang semua. Oke, ini ronde keempat, ya. Ini ronde keempat, berarti ronde terakhir dalam studi kasus. Kasih tepuk tangan dulu. Gimana, masih semangat belajarnya? Semangat pagi. Oke, sekarang akan lebih bersemangat lagi. Kenapa? Kita akan bermain kartu digital, ya, kartu digital etika. Di sini Ibu sudah menyiapkan. Kalian nanti setiap kelompok akan mendapatkan kartu. Kalian cari mana etika yang benar, mana etika yang salah. Ya, silakan nanti tiap kelompok untuk maju ke depan mengambil kartu etikanya. Silakan kelompok 1. Silakan untuk mengambil. Kelompok
kedua ada akuntabilitas, adil dan non-diskriminatif, dan juga privasi. Biasanya kalau kita punya sebuah akun media sosial, ya biasanya kita kalau posting sesuatu, kita pikir dulu apakah itu pantas untuk kita posting atau tidak. Supaya ada bijak menggunakan AI atau pemanfaatan AI di dunia maya. Yang pertama, gunakan kata yang baik dan sopan. Kalau kamu mau posting sesuatu berarti kata-katanya harus dipilih, ya. Kemudian hargai privasi orang lain. Jangan video, misalnya kalian punya video teman nih lagi apa diposting, itu nggak boleh ya. Atau orang lagi tidur di kelas, atau jangan, ya. Cari yang lain. Kemudian jangan sebarkan hoax. Apa itu hoax? Berita palsu atau berita bohong, ya. Jangan dulu dibagikan, cek dulu kebenarannya sama kalian. Kalian posting misalnya di WA atau di IG, di Facebook, hati-hati ya. Cari dulu kebenarannya. Jadi pikir dulu sebelum kalian mengirim. Kemudian gunakan internet itu, AI itu dalam hal yang positif. Kalian sebagai pelajar berarti bisa memanfaatkan AI untuk apa? Belajar. Untuk cari ide, belajar, cari latihan-latihan soal, ya. Kemudian jangan menggunakan AI terutama di handphone, bukan semua ada di handphone. Secara berlebihan, atur waktu dalam menggunakannya. Ya, jangan sampai antara bermain, belajar dan istirahat itu habis di depan layar HP, ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Kemudian kita refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Etika dalam menggunakan AI. Oke, etika dalam menggunakan AI. Berarti kalian harus bisa bertanggung jawab, ya. Jangan sampai apa yang kalian lakukan itu menjadi hal yang negatif, tapi cari hal yang positif. Ya. Oke, jadi kesimpulannya, jika kita menggunakan AI dengan bijak, kembali lagi ke kitanya juga berdampak yang positif. Hati-hati, jangan memposting sembarangan. Cari komentar yang baik dan sopan. Jangan sampai mengomentari yang tidak perlu. Kalau mau lihat sesuatu konten silakan, tapi jangan komentar yang jelek-jelek, ya. Hindari itu. Oke, sekarang giliran evaluasi. Ibu akan memberikan soal. Nanti yang sudah selesai silakan untuk dikumpulkan. Oke, ini kelompok 3, kelompok 4. Waktunya silakan 5 menit. Silakan untuk mengerjakan evaluasi. Silakan ya. Yang sudah selesai nanti silakan dikumpulkan ke depan. Silakan dengan kelompoknya masing-masing. Dikerjakan terlebih dahulu. Pahami dari apa yang tadi disampaikan materinya, ya. Bagaimana, bisa? Bisa. Udah pada pintar. Silakan. Hanya 5 soal, silakan. Matikan dulu. Silakan dikumpulkan. Matikan lagi. Oke, silakan perwakilan kelompoknya untuk mengumpulkan. Terima kasih. Oke, masih semangat? Semangat pagi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Lembar evaluasinya sudah dikumpulkan. Semoga pembelajaran hari ini menambah ilmu buat kalian, ilmunya bermanfaat.